Hukum media massa. Topik kedua dari 60 topik. Konsep dasar hukum secara umum dan singkat. Bagian kedua. Fungsi hukum. Unsur hukum adalah sesuatu prasyarat agar sesuatu itu dapat disebut sebagai hukum apabila dapat memenuhi sejumlah unsur-unsurnya, yakni hukum itu dibuat oleh institusi dalam negara yang dimandatkan oleh konstitusi dasar atau undang-undang dasar sebuah negara dengan prosedur dan teknis yang telah disepakati bersama di dalam undang-undang dasar tersebut. Hukum adalah suatu peraturan tertulis yang di dalamnya mengatur suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh semua warga negara dan bersifat larangan agar setiap warga negara dapat menghindari sesuatu yang harus dijauhi semata-mata untuk menciptakan suatu tertib sosial atau social order dalam masyarakat. Baik perintah dan larangan tersebut dalam hukum merupakan sebuah cermin dari sesuatu yang disepakati bersama dalam suatu komunitas masyarakat sehingga isi perintah dan larangan tersebut bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau living law. Hukum memiliki unsur penting lainnya, yaitu harus memiliki sanksi yang mengikat dan bersifat konkret, baik dalam bentuk sanksi badan maupun denda bagi yang melanggarnya. Hukum yang tak kalah penting harus dipenuhi unsurnya adalah apabila penegakan hukumnya dilaksanakan secara paksa atau kursif oleh institusi-institusi negara yang diberi mandat untuk melaksanakannya. Hukum itu bersifat imparsial, yakni diberlakukan untuk dan kepada semua warga negara tanpa kecuali, maka dalam hal ini dikenal asas hukum equality before the law, yang berarti semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Itulah beberapa unsur hukum yang merupakan unsur yang berlaku secara universal dan menjadi konvensi yang tak terbantahkan. Adapun fungsi hukum paling tidak terdapat 5 hal, yang disebut juga pancafungsi, seperti dinyatakan oleh Syahran Basah, yaitu, pertama, sebagai fungsi direktif, yakni sebagai pengaruh dalam pembangunan untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Kedua, fungsi integratif sebagai pembina kesatuan bangsa. Ketiga, fungsi stabilitatif sebagai pemelihara termasuk menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keempat, fungsi perfektif sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kelima, korektif sebagai pengoreksi atas sikap tindak, baik administrasi negara maupun warga, apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan. Fungsi perundang-undangan. Hukum terjawantahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis dibuat oleh otoritas pembuat undang-undang. Pada umumnya undang-undang dibuat lembaga legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif. Adapun fungsi perundang-undangan adalah instrumen untuk mengatur agar tercipta ketertiban masyarakat dan tidak terjadi penyimpangan hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Karena dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat saksi bagi yang melanggarnya dan ditegakkan oleh aparatur hukum, akibatnya peraturan tersebut dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Fungsi peraturan perundang-undangan lebih luas dinyatakan oleh Bagirmanan, dibagi dalam 2 fungsi, internal dan eksternal yang diuraikan sebagai berikut. 1. Fungsi internal merupakan fungsi sebagai subsistem hukum, atau hukum perundang-undangan, terhadap sistem kaidah hukum umumnya, yaitu untuk fungsi penciptaan hukum, atau recap-shaping, fungsi pembaruan hukum, fungsi integrasi, dan fungsi kepastian hukum. 2. Fungsi eksternal, yaitu sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempatnya berlaku. Fungsi eksternal ini dapat disebut fungsi sosial hukum, dengan demikian berlaku juga terhadap hukum kebiasaan dan hukum adat serta jurisprudensi. Dalam hal ini fungsi eksternal ini dapat dirumuskan ke dalam fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, dan fungsi kemudahan. Dari segi bentuknya, sebagaimana dalam buku Jimli As-Sodiki, peraturan perundang-undangan dibedakan sebagai berikut. 1. Undang-undang dalam bentuknya yang bersifat umum, seperti KUHP, KUHAP, dan KUH Perdata. Semua undang-undang ini berisi norma-norma hukum yang bersifat abstrak dan mengikat untuk umum. 2. Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena berkaitan dengan lokalitas wilayah atau daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh dan Otonomi Khusus DIY, dan lain-lain. 3. Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena subjek hukum individu atau person yang diatur bersifat tertentu. Misalnya, Undang-undang khusus mengatur pembentukan kabupaten ataupun pengadilan di kabupaten tertentu. 4.
Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena lembaga yang terlibat dalam pembentukannya bersifat khusus atau berbeda dari undang-undang pada umumnya. 5. Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena prosedur pembentukannya bersifat khusus dan atau berbeda dari undang-undang pada umumnya. Adapun peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam buku Maria Farida Indrati, 2007, adalah sebagai berikut. A. Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan menteri. 6. Peraturan kepala lembaga pemerintah non-departemen. 7. Peraturan direktur jenderal departemen. 8. Peraturan badan hukum negara. B. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. 1. Peraturan daerah provinsi. 2. Peraturan, keputusan gubernur kepala daerah provinsi. 3. Peraturan daerah kabupaten, kota. 4. Peraturan, keputusan bupati, wali kota kepala daerah kabupaten, kota. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang. 3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah, provinsi, kabupaten, desa. Hierarki sendiri artinya susunan atau tingkatan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dimulai dari peraturan tertinggi berupa norma dasar, yaitu Undang-Undang Dasar, hingga produk peraturan terendah, yaitu peraturan daerah, atau perda. Masing-masing merupakan peraturan hukum yang harus dijadikan acuan dalam membuat kebijakan hukum, di mana peraturan yang lebih tinggi mendasari peraturan di bawahnya, atau sebaliknya peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dari susunan atau hierarki tersebut dapat dijelaskan melalui penjelasan sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma hukum tertinggi. Berikutnya disusul secara berjenjang di bawahnya terdapat undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, disingkat Perpu, yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat, atau DPR, selaku legislatif dan Presiden selaku eksekutif. Kemudian peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah sebagai penjelas terhadap norma yang tertuang dari undang-undang dan, atau Perpu. Disusul peraturan Presiden, Perpres, yang merupakan produk yang dibuat oleh Presiden selaku kepala pemerintahan yang merupakan penjabaran lebih teknis lagi dari peraturan pemerintah. Selanjutnya disusul lagi dengan peraturan daerah yang merupakan produk yang berlaku di daerah di tingkat provinsi dan, atau kabupaten atau kota tertentu yang merupakan norma hukum yang dibuat atas perintah peraturan di atasnya. Dan yang paling rendah struktur atau hierarkinya adalah peraturan desa, atau Perdes, yang dibuat oleh kepala desa, atau Kepdes, dan Badan Perwakilan Desa, atau BPD, yang merupakan perintah atau penjabaran teknis dari Perda Kabupaten untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Itulah topik kedua hukum media massa, yang disajikan di channel Bernard Simamora Tutorial, untuk membantu para mahasiswa agar memperoleh pemahaman yang lebih baik, serta untuk menambah wawasan masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Agar pemahaman materi lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.